Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog sekarang kita lihat entok albino, indukan yang albino. Oh, kalau yang ini yang jali, kebetulan ini di kandang punya teman. Dan mungkin di next video kita bahas tentang jali seperti apa, mudah-mudahan karena saya juga masih mengumpulkan informasi, karena jali itu luas banget. Dan ini mungkin sedikit gambaran gambaran kalau kita ada sudah dikumpul-kumpul video tentang jali. Dan ini adalah yang albino yang di video-video lama sering diupload pada waktu kecilnya. Nah, ini sekarang kondisi sedang mengeram. Cuma pacaknya bukan albino lagi, tapi yang jali atau beret. Dan nanti anakannya seperti apa ya, prediksi anakannya itu adalah keluar albino, mungkin satu atau dua, beberapa, tapi ya kurang tahu juga sih. Yang pasti sih kalau yang enggak albino itu adalah bawa head albino dan head beardnya sendiri, jadi double head. Dan nanti yang double head ini untuk pengembangan ke depannya supaya kita bisa cetak jali albino. Jadi ini untuk materi 2021 lah. Dan ini teman-teman saya dari komunitas entok Majalengka. Mungkin nanti teman-teman juga kalau yang sering aktif di forum jual beli ini sering lihat orang-orang ini. Dan sekalian juga sih misi kali ini kita lihat indukan sama pacak jali. Ada dua tipe jali yang dipakai di sini, dan ini akan kita jelaskan lebih lanjut di video yang nanti. Nah, ini salah satu jenis yang jarang dipakai. Kalau untuk sekarang sih belum terlalu mendetail seperti apa, karena kalau saya sih balik lagi prinsipnya kayak yang dulu seperti yang dijelaskan di video yang lalu. Saya gak mau gegabah kasih informasi kalau memang informasi itu belum saya perdalam dulu gitu. Jadi nggak bisa asal dapat baca terus kasih gambaran ABCD segala macam. Tapi memang semuanya harus berdasarkan observasi dulu, pembuktian dulu, dan insya Allah semua informasi yang ada di channel ini akurat, nggak sembarangan, nggak gegabah, nggak cuma oh gini oh gitu, yang berdasarkan mitos. Nah, dan ini kondisi sebenarnya sih, ini yang bagian depan sini ini kondisi umbaran yang albino tadi. Dan ini yang beredar di sini adalah betina-betina yang masih kondisi sedang bertelur atau darah. Ada yang darah, ada yang lagi bertelur. Nah, ini kita emang rada-rada menanti. Yang ini albino ini agak telat sih nelurnya, jadi darah dan di umur 1 tahun baru pertama nelur, karena memang di waktu kecilnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lanjutan yang induk albino dengan dikawin dengan, kalau yang tadi itu albino dikawin dengan jali. Hasilnya memang nanti prediksi anak nggak jauh-jauh seperti ini. Kenapa gitu? Karena albino itu genetiknya resesif. Terus yang diindukan yang tadi itu jali juga itu genetiknya resesif. Nah, jadi ketika tidak sepasang anakannya jauh dari induknya. Tapi untuk kasus di entok sebenarnya resesif,
ada aja sih satu dua yang menerobos. Kemungkinan masih ada satu dua yang jadi albino atau yang jadi jali, atau mungkin albino jali masih ada satu dua, tapi itu kemungkinan kecil. Nah, kemungkinan yang sedikit pastinya adalah si anakan tampilannya normal seperti ini, tapi mereka membawa gen albino dan gen jalinya itu sendiri. Nah, ibaratnya ini bahan. Nah, ketika teman-teman tanya gimana cara menghasilkan albino tanpa albino, menghasilkan jali tanpa jali, ya sebenarnya kalau secara faktanya nggak bisa. Secara ilmu genetik, bukan secara ilmu genetiknya nggak bisa. Jali harus dari jali, albino harus dari albino. Sama ketika bondol pun ya, bukan berarti yang nggak bondol bisa menghasilkan bondol, tapi kita urut silsilah, kita urut ilmu genetiknya sama dengan ini. Nah, ini kan ini secara tampilan normal semua, bahkan kaki hitam, paruh hitam. Coba nanti saya deketin. Secara tampilan fisiknya ya biasa aja. Memang ini sengaja buat saya seneng kalau nanti ketika bisa setting atau bisa menghasilkan materi yang albino, kakinya hitam, paruhnya hitam. Itu juga jawaban kenapa kalau saya nggak terlalu ngeh sama istilah Rambon atau apa gitu. Tapi kalau saya sih pelajari genetik, dari sisi genetik itu yang justru kalau misalkan albino paruhnya hitam, kakinya hitam, ya itu jauh lebih susah gitu, karena umumnya kejadian itu dari ini pun, dari sini pun selalu kejadiannya nanti ketika jadi albino kakinya kuning, paruhnya pink. Memang itu bawaan dari warna cerah sih, warna-warna yang cerah itu ya seperti itu. Nah, terus untuk kemungkinan jadi si kaki hitam, paruh hitam ini matanya merah atau albino kecil kemungkinannya dan sulit, tapi ya bukan berarti nggak ada kemungkinan, ada kemungkinan, itu selalu ada. Itu alasan pertama kenapa albino saya nggak dipasangkan dengan albino lagi. Nah, terus yang alasan kedua, albino itu kan umumnya yang beredar di kita gitu, di Indonesia, dan mungkin di dunia juga baru ada di Indonesia albino itu mungkin ya. Terutama yang beredar di Indonesia adalah hasil dari inbreed atau kawin sedara. Nah, kawin sedara itu kan otomatis kalau kita turunin lagi, pasangin lagi sama albino yang dari situ juga, pasangin lagi sama albino satu juga. Nah, itu kan kawin sedara dan anaknya turun kualitasnya. Yang paling drastis turun kualitasnya adalah masalah daya tahan tubuh. Sistem imunnya rusak, ukuran tubuh mengecil. Nah, itu yang saya hindari. Kenapa albino yang di sini nggak dikawinkan dengan albino lagi? Memang prosesnya panjang. Jadi ketika albino kawin sama normal, anaknya itu jadinya het albino. Si het itu kan tidak menunjukkan visual seperti yang albinonya sama sekali, tapi di badannya bawa gen albino. Nanti ketika si head sama head ini, nah kebetulan saya ada satu jalur lagi dari indukan yang berbeda, pacaknya beda juga, head ketemu head albino ketemu head albino, nanti baru keluar, jadi cucunya baru keluar albino. Nah, itu kita selain untuk memperbaiki warnanya biar nggak umum, biar nggak putih-putih aja gitu, tujuan keduanya juga memperbaiki kualitas. Karena memang mungkin teman-teman yang pernah piara albino beberapa kali udah tahu kendalanya itu sulit sekali piara albino, banyak sakit apalah gitu, kendala di kandang. Ada yang udah siap produksi tiba-tiba mati, sama di saya pun begitu. Jadi berangkat dari hal itu gitu ya, balik lagi apa yang saya omongin tuh nggak
nggak asal nyeplos, tapi kita udah observasi di kandang, praktekin sendiri, dan makanya baru bisa ngomong masalah ini sekarang gitu. Karena ya ternyata gini, apakah saya yang salah rawat atau memang kondisi badannya rentan. Jadi kita perbaiki sedikit-sedikit supaya nanti hasil anakannya ya selain memperoleh warna yang lebih baik, kita juga bisa memperoleh kualitas yang lebih baik juga. Itu tujuannya. Kalau untuk sekarang misalkan teman-teman tanya ada nggak mintinya albino, nggak ada. Nggak dialbinokan gitu. Sekarang ini jadi statusnya ini head. Mereka statusnya dijauhkan dari silsilahnya mereka, jadi dikawinkan dengan yang bukan saudaranya mereka. Ya resikonya ini, kalau orang lain mungkin begitu albinonya dewasa bisa langsung dikawinkan produksi albino, saya enggak. Yaitu berangkat dari dua hal tadi. Terus kalau misalnya temen ada yang tanya apa sih ciri-cirinya entok yang bawa gen albino, susah, yakin itu nggak bisa. Dan makanya kalau yang istilah bawa gen atau head itu jangan ditempatkan atau diposisikan pada entok-entok yang baru kita dapat. Itu kuncinya. Jadi yang istilah-istilah bawa gen, istilah head itu harus ditempatkan ke entok-entok yang memang kita ternakan dan kita tahu indukannya apa, pacaknya apa, baru kita bisa ngomong head. Oke ya, mudah-mudahan teman-teman bisa pahami ini. Jadi biar nanti di lingkungan entok hias atau di kalangan peternak entok hias itu jadi terbentuk iklim yang bagus. Kita semua hafal genetik. Nah mumpung jadi udah beres ya permasalahan albino. Nah kemarin banyak teman-teman juga yang tanya albinonya dijual nggak, mintinya mana, apa segala macam. Ya itu hasilnya saya nggak jadikan albino dulu, supaya kita juga bisa dapat warna yang lebih bervariasi. Dan mumpung ngomongin masalah head tadi, itu kalau ditempatkan di entok yang genetiknya resesif, albino, lavender, jali, barred, ripple, ada istilah head. Nah tapi kalau untuk yang bondol kayak gini, misalkan jantan bondol, betina bondol, betina biasa nggak bondol, ada anaknya yang bondol, ada anaknya yang nggak bondol. Nah nggak bisa bilang head, karena kalau genetik dominan itu jadi ya jadi, enggak ya enggak, dan nggak bakal nurunin lagi. Udah segitu-gitunya. Itu perbedaannya dari sisi genetik. Teman-teman coba aja kalau misalkan nggak percaya teori genetik ini. Misalkan dari betina yang nggak bondol, jantannya bondol, terus ada anakan yang nggak bondol, pasangin juga sama anakan yang nggak bondol lagi, yang sama-sama tadinya ada garis keturunan dari bondol. Itu enggak. Bedanya dominan sama resesif di situ. Beda dengan coklat. Mana ya, kita bahas sedikit. Coklat itu genetiknya incomplete dominan. Incomplete dominan itu silver klau sama silver, blue sama hitam. Jadi istilah blue, kalau teman-teman suka baca di grup blue ya, yaitu yang biasa kita bilang klau. Itu kalau istilah di genetiknya blue. Nah kalau coklat itu Sex-linked. Jadi kalau misalkan nantilah bahasnya, takut salah, lupa lagi. Tapi ya kalau coklat ada istilah turunan coklat ada. Walaupun secara visual biasanya hitam. Tapi pasangannya itu coklat misalkan sama warna hitam atau warna lain. Terus anakannya yang enggak coklat, itu ada istilah bawa turunan warna coklat. Nanti biasanya sama kasusnya dengan resesif. Kalau yang coklat ini, yang Sex-linked ini, nanti ya kita bilang sih cucunya sih nanti kalau misalkan di anaknya kalau nggak sepasang coklat, sifatnya bawa gen coklat. Tapi kalau bentuknya udah kayak gini, ini udah sepasang, bisa turunin coklat yang jauh lebih baik lagi. Dan ya itu sedikit bocoran kenapa saya kumpulin warna coklat.
kita butuh coklat yang jauh lebih baik. Nah kayak gini, sepintas ini hitam, sebenarnya ini coklat, tapi ya lebih dominan warna hitamnya. Tujuannya ini sama betina hitam, nanti anaknya juga jauh lebih coklat lagi, jadi saling menekan antara coklat sama hitam. Tapi kalau kitanya atur supaya yang coklatnya ini kan si betina coklatnya lebih banyak, si jantan ini coklatnya sedikit. Nah jadi kalau dijumlah dirata-ratakan dari 2 ekor itu coklat yang lebih banyak. Itu alasannya nanti kenapa anaknya bakal ada yang coklatnya lebih baik dari indukan atau dari pacaknya sekalipun. Duh lupa ditutup jadi pada keluar. Nah, ini kalau teman-teman piaranya ayam Bangkok jangan coba-coba digabung sama entok. Kasihan entoknya nanti dibully terus. Ini karena keturunan pelung aja ayamnya. Kalau pelung kan cenderung friendly, makanya mereka nggak kenapa-napa digabung juga. Jadi ya udah segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat masalah genetiknya dan bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.